Nama Emma Novian, NPM 234040274. Mengulas buku ekonomi pembangunan. Orientasi buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai ekonomi pembangunan. Buku ini disusun oleh tim penulis yang terdiri dari berbagai ahli dan bertujuan untuk memberikan sumbangsi keilmuan serta menambah wawasan bagi pembaca yang memiliki minat terhadap topik ini. Dalam buku ini, berbagai aspek terkait pembangunan ekonomi dibahas, mulai dari definisi, tujuan, hingga tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Identitas buku. Identitas buku ini adalah sebagai berikut. Judul Ekonomi Pembangunan, tim penulis Fitri Amalia, Roskani Sinaga, Asyari, Rama Faradita, Suyatno, Dikson Silitongga, Ahmad Solikin, Aulia Keiko Hubayansa, Robert Tua Siregar, Desi Maulina, Ria Kusumaningrum, Nur Fitriani Sahamoni, Erda Litriani, Nurjana Lajen. Desain cover Usman Taufik, letak Andrini Rohana, editor Ria Kusumaningrum, ISBN 978-623-5811-949, cetakan pertama Februari 2022, hak cipta 2022, pada penulis penerbit Widina Bakti Persada Bandung. Tafsiran isi. Secara keseluruhan, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu pengetahuan di Indonesia dan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan isu-isu ekonomi pembangunan. Buku Ekonomi Pembangunan yang ditulis oleh tim penulis yang terdiri dari berbagai ahli di bidangnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang pembangunan ekonomi. Dalam buku ini, berbagai aspek terkait pembangunan ekonomi dibahas secara mendalam, mulai dari pengertian dasar, tujuan, hingga tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan. Buku ini terbagi menjadi beberapa bab yang mencakup topik-topik penting seperti pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan, faktor-faktor penentu kesejahteraan, permasalahan pembangunan ekonomi, serta efek dari pembangunan ekonomi. Di setiap bab disusun dengan sistematis, dimulai dari pendahuluan yang memberikan konteks, diikuti dengan pembahasan yang mendalam, dan diakhiri dengan rangkuman materi yang memudahkan pembaca untuk memahami inti dari setiap topik. Evaluasi. Salah satu kekuatan buku ini adalah kemampuannya untuk mengaitkan teori dengan praktik serta memberikan contoh-contoh konkret dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini membantu pembaca untuk melihat relevansi teori dalam konteks. Hal ini membantu pembaca untuk melihat ternyata. Selain itu, buku ini juga mengakui adanya kekurangan dan terbuka terhadap kritik dan saran yang menunjukkan sikap profesionalitas dari penulis. Secara keseluruhan, buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi pembaca yang memiliki minat dalam bidang ekonomi pembangunan, serta menjadi referensi yang berguna bagi akademisi, mahasiswa, dan praktik di bidang ekonomi. Rangkuman evaluasi. Buku Ekonomi Pembangunan ini disusun oleh tim penulis yang terdiri dari berbagai ahli dan akademisi di bidang ekonomi. Dalam prakata, penulis mengungkapkan rasa syukur atau selesainya penyusunan buku ini dan berharap buku ini memberikan kontribusi bagi keilmuan serta menambah wawasan pembaca mengenai ekonomi pembangunan. Penulis juga mengakui adanya kekurangan dalam tulisan ini dan terbuka terhadap kritik atau saran untuk perbaikan di masa depan. Kekurangan dan keunggulan. Keunggulan buku ini antara lain: 1. Keterlibatan banyak penulis yang ditulis oleh tim penulis yang terdiri dari berbagai ahli yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai topik ekonomi pembangunan. 2. Ragam topik. Buku ini cukup mencakup berbagai aspek penting dalam ekonomi pembangunan, mulai dari definisi, tujuan, hingga tantangan yang dihadapi, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif. 3. Penyampaian yang terstruktur. Dengan adanya daftar isi yang jelas dan struktur, pembaca dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan. Kekurangan. Keterbatasan dalam penyempurnaan. Penulis mengaku bahwa tulisan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, yang menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan di masa depan. Kritik dan saran diterima. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang menunjukkan bahwa mereka menyadari bahwa buku ini tidak memenuhi semua harapan pembaca. 3. Konteks tertentu. Beberapa pembahasan mungkin lebih relevan untuk konteks di Indonesia, sehingga pembaca negara lain mungkin perlu menyesuaikan dengan kondisi lokal mereka. Dan sekian, terima kasih.